Film dibuka dengan memperlihatkan remaja 15 tahun bernama Chelsea, di mana di usia puber tersebut Chelsea sudah benar-benar tak sabar punya gebetan. Ia terus menanti kabar dari teman sekelasnya yang bernama Mia, yang telah berjanji akan mencarikannya seorang pacar. Well, how do you know you can trust him? You're not even dating. Just put yourself out there. Hari itu sebelum berangkat ke sekolah, kakak Chelsea yang bernama Christine melihat Chelsea menerima sebuah permintaan pertemanan. Saat ditanya, Chelsea berkata kalau ia tak mengenalnya. So, who is he? I don't know. Just go. Setibanya di sekolah, Mia mengabarkan bahwa ia diundang Dylan ke rumahnya, dan ia meminta Chelsea ikut serta karena kawan Dylan yang bernama Seth juga akan ke sana. Dylan just asked me to go over to his house. Dylan said Seth's gonna be there so you can... Seth, seriously? Dan di malam harinya Chelsea pun dibawa ke tempat Dylan. Di sana Mia pun meninggalkan Chelsea agar ia dan Seth lebih leluasa. Akan tetapi ternyata Seth adalah seorang pria mesum. Baru kenal saja ia sudah meminta Chelsea begituan. So what kind of... What you done? Keesokan harinya Chelsea menceritakan kekesalannya semalam. Mia berkata kalau semua laki-laki seperti itu dan sebaiknya Chelsea tak menolak ajakan Seth karena Seth adalah pria yang baik. Namun Chelsea masih tak mau mendengar ucapan Mia. Ia juga tak mau kalau Mia masih menjodohkannya dengan Seth. Tak lama Dylan datang dan tanpa malu-malu mereka pun mulai bermesraan di depan Chelsea. Dalam kondisi canggung seperti itu, Chelsea menerima pesan dari orang yang bernama Cowboy. Mereka pun berchatting dan dari situlah awal perkenalan mereka. Pria tersebut mengaku bernama Brad. Sayangnya Chelsea kepergok satpam sekolah membawa ponsel, sehingga ponselnya pun disita. Please. Sorry. Si ibu yang kemudian datang ke sekolah nampak kesal karena untuk kesekian kalinya ia dipanggil ke sekolah. Selain ponselnya ditahan, Chelsea juga mendapatkan skor selama 3 hari. Mom, it's not fair. Second time I had to go to the principal's office to get your... Next time this happened, you would be suspended. Yeah, you think that he would like to hear that you haven't been... Di hari berikutnya, Chelsea senang bukan main karena Mia membawakannya ponsel bekas yang ia pakai. Chelsea lalu mengunduh semua data-data penting dari ponsel sebelumnya, termasuk histori percakapannya dengan si Cowboy. Chelsea pun melanjutkan chattingannya bersama Brad. Brad sempat khawatir karena mereka sempat lost kontak beberapa hari. Di sana mereka pun kembali berbincang, di mana Chelsea mengaku kalau ia adalah seorang pemandu sorak di sekolahnya. Karena Brad meminta foto Chelsea dengan seragam pemandu soraknya, Chelsea pun mencuri seragam Christine. Dan rupanya Brad sangat menyukai gadis yang berseragam cheerleader. Mereka pun melakukan video call, namun Brad menyamarkan wajahnya dan mengaku kalau HP-nya rusak setelah jatuh semalam. Chelsea nampaknya tak merasakan kecurigaan apapun. Ia terlena dengan begitu banyak pujian yang keluar dari mulut si Brad. Can you see me? Wow. I can't see you very well. I dropped my phone too many times. Seiring waktu berjalan, percakapan antara Brad semakin intens dengan Chelsea. Brad sering bercerita tentang pedihnya kehidupannya sebagai anak adopsi. Brad mengaku punya saudara angkat bernama Sadie yang lebih menjadi kesayangan keluarga angkatnya. Tentu saja cerita tersebut membuat Chelsea semakin prihatin. Oh, I didn't know you had a sister. Actually, I was. Foster sister, Sadie. You could be perfect for me. Brad lalu mengajak Chelsea bertemu saat malam perayaan Halloween. Mereka pun sudah sepakat akan mengenakan kostum zombie di acara tersebut. Halloween is this Friday. I should get dressed up and everything. A zombie quarterback. Zombie cheerleader. Fun. Hey, is Mia still coming? Saat malam yang dinanti-nanti pun akhirnya tiba, Chelsea berkata pada kakaknya kalau ia akan pergi dengan Mia. Christine pun sempat membantunya merapikan riasan zombinya. Setibanya di pesta Halloween, mereka pun akhirnya bertemu. Karena merasa sudah akrab, Chelsea pun tak menolak ketika Brad mengajaknya ke atas untuk menikmati miras. Chelsea yang tak biasa pun akhirnya teler karena kebanyakan minum. Oh yeah, cheers.
Beberapa saat kemudian Chelsea pun akhirnya benar-benar teler. Ia masih tak merasakan firasat apapun saat Brad mengaku akan mengantarnya pulang. Namun setelah di dalam mobil, Brad mengikat tangan Chelsea dan menghancurkan ponselnya. Beberapa saat kemudian Chelsea tersadar dalam sebuah ruangan yang begitu gelap. Ia hanya melihat cahaya merah sebagai satu-satunya pencahayaan di sana. Brad lalu datang dan memanggil Chelsea dengan sebutan Sadie. Chelsea pun menyela karena itu bukanlah namanya. Namun ia malah dipukul oleh Brad dan Brad pun berkata kalau sejak hari ini Chelsea akan bernama Sadie. Good morning, Sadie. No, my name is Chelsea. Your name now is Sadie. Chelsea benar-benar merasakan ketakutan yang luar biasa. Namun semuanya sudah terlambat dan Chelsea hanya bisa meratapi nasibnya. Disgusting. Keesokan harinya Chelsea dikagetkan dengan kedatangan seorang gadis yang mengaku juga bernama Sadie. Setelah ikatannya dilepaskan, Chelsea pun berusaha kabur. Akan tetapi rupanya semua jendela terkunci, begitu juga pintu di rumah tersebut. Chelsea pun tak bisa berbuat apa selain pasrah. Sadie kemudian meminta Chelsea membersihkan ruangan. Di sana Chelsea melihat Brad yang sedang mengerjakan sesuatu di kamarnya. Chelsea kemudian dibawa ke sebuah ruangan di mana seorang gadis bernama Heather sudah menunggunya. Heather mengungkap kalau Sadie tadi bernama asli Megan. Brad lah yang terobsesi dengan sosok Sadie, adik angkatnya. Karena itulah ia menamai semua gadis dengan nama Sadie. Good girl. Aren't you going to help? Megan kemudian meminta Chelsea membuka bajunya dan mandi. Chelsea juga diminta mengecat rambutnya agar sama seperti mereka berdua. Megan juga memberitahu kalau Chelsea hanya keluar pada jam-jam tertentu saja. Selain itu, ia akan dikurung di dalam kamarnya. Sementara itu, di kamarnya Brad tengah membuat helm khusus untuk game VR. Ia mencoba beberapa gerakan yang sepertinya proyek tersebut akan segera ia uji cobakan. Di kamarnya, Chelsea tiba-tiba mendengar suara seorang gadis menangis. Rupanya di kamar Chelsea ada kamar yang lain, di mana saat pintunya dibuka, Chelsea melihat seorang gadis tengah terluka. Gadis itu nampak marah dan memaki-maki Chelsea. Ia juga tak mau menerima bantuan Chelsea. Mendengar keributan tersebut, Brad pun berniat mencari mereka. Namun tiba-tiba kepalanya sakit dan sebuah flashback pun muncul, di mana Brad melihat saudari angkatnya yang bernama Sadie sedang berganti baju. Sadie tertawa lalu memanggil ibunya karena Brad mengintip. Saat ke dapur, Brad malah melihat Heather. Disitulah Brad langsung menggagahi Heather dan suara gaduh mereka begituan terdengar sampai ke kamar Chelsea. Tak lama Heather masuk ke dalam kamar dengan wajah yang sudah acak-acakan. Di sana Chelsea pun menceritakan gadis yang ia temukan di kamar sebelah. Heather pun bercerita kalau gadis itu bernama Tina. Tina seperti itu karena ia mencoba kabur. Chelsea meminta Heather membawa Tina ke rumah sakit. Akan tetapi Heather tak bisa berbuat apa-apa karena Brad pasti tak akan membiarkan itu terjadi. She needs a doctor. She's gonna die if she doesn't get help. It's not gonna happen. It says we have to nurse her back to health. Brad's not stupid. Saat makan malam, Chelsea menangis karena teringat kedua orang tuanya. Brad pun memintanya tak menangis di meja makan karena nantinya semua yang ada di sini akan menjadi keluarganya. This is your new family. There's no crying at the table.
Saat di dalam kamar, Heather berkata kalau ia akan pergi karena ini sudah tahun ketiganya berada di tempat tersebut. Chelsea berniat ikut, namun Heather berkata jika Chelsea terus bersikap baik, ia juga akan dipulangkan. Percakapan mereka itu pun terhenti karena kedatangan si Brad. Chelsea lalu mencari Tina dan memberikannya sedikit makanan sisanya. Di sana Tina pun bercerita kalau ia dihamili oleh Brad dan ia sudah tak kuat dengan sikap kasar Brad selama ini. What's your name? Tina Morelli. Sementara itu, Brad terlihat membawa Heather kembali ke basement. Namun tiba-tiba Brad sakit kepala dan kembali kenangan akan sikap kasar ibu angkatnya muncul. Brad terlihat kesal lantaran si ibu memperlakukannya berbeda dari anak kandung si ibu yang bernama Sadie. Perfect little baby. Setelah sadar, Brad pun berkata kalau ini adalah penampilan terakhir Heather. Jadi setelah ini Heather akan dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Heather pun nampak senang berpikir kalau Brad akan membebaskannya. With your back to me. Heather kemudian diminta perform, namun tiba-tiba ia kaget karena melihat Brad sudah memakai helm VR dan membawa pisau. Action. Ready? Okay. You're joking, right? Di mana Brad rupanya saat itu ingin melampiaskan kebenciannya pada Sadie dengan menggunakan Heather sebagai gantinya. You said it was perfect. Yes. Why your mother always... Terlambat sudah bagi Heather untuk sadar. Ia hanya bisa memberikan perlawanan kecil yang tak begitu berarti. Hingga pada akhirnya Heather pun harus tewas di tangan Brad. Saat malam tiba, Chelsea mendengar sesuatu di mana ternyata Meghan memanggilnya dari lubang rahasia di bawah lemari. Di sana Chelsea pun membicarakan permasalahan tentang Tina dan di situ Meghan pun berkata kalau Chelsea akan mendapatkan hal yang sama jika ia berusaha kabur karena saat itu Tina berusaha kabur dari Brad. She said you got her in trouble. Why would you do that? Bitch tried to escape and got caught. Think she tried to leave because Brad chose you? Because Chelsea kemudian menemui Tina di mana di situ Tina bercerita kalau saat ia ingin kabur ia malah ketahuan Brad. Brad pun menyiksanya bahkan menghabisi bayi dalam kandungannya. and he beat me. I lost. At least I thought it was a girl. Tina nampak meringis menahan nyeri di tubuhnya dan luka-lukanya. Disitulah ia meminta Chelsea mencuri obat anti nyeri di kamar Brad karena ia tak kuat lagi menahan rasa nyeri di lukanya. Chelsea pun meminta waktu untuk melakukannya karena saat ini pintu kamarnya dikunci dari luar. Help me. Like this anymore. Then tell me everything you know about how to get out. Saat makan malam, Chelsea mencoba mencari perhatian Brad. Namun Meghan yang sirik meminta Chelsea menyingkir dari hadapannya. Chelsea lalu melihat foto Sadie dengan seragam cheerleader. Namun Brad sangat marah saat Chelsea melihatnya. Keesokan harinya Tina memanggil Chelsea karena ia mendengar suara mesin pemotong rumput dari arah kebun. Tina berkata inilah kesempatan Chelsea ke kamar Brad untuk mencari obatnya karena Brad saat ini sedang berada di kebun. Tina pun memberitahu Chelsea cara mencongkel pintu kamarnya agar bisa dibuka. Ia juga berpesan jika suara mesin berhenti berbunyi, Chelsea harus buru-buru kembali ke kamar. Sideways. The lawnmower stop. Get back quick. Dengan mencongkel tuas pintu seperti arahan Tina, Chelsea pun berhasil membukanya. Ia pun masuk ke kamar Brad dan mengambil obat yang disebutkan Tina. Ia juga melihat ruang kerja Brad, namun sayang komputer Brad berada dalam kondisi terkunci. Tak lama kemudian Brad kembali ke rumah. Chelsea pun buru-buru merapikan karpet yang membuat beberapa pilnya terjatuh. Mau tak mau Chelsea pun harus memunguti pil tersebut satu persatu.
Saat Chelsea mengunci pintu kamarnya, suara itu terdengar oleh Brad. Brad yang curiga lalu ke kamar Tina. Di sanalah Tina kembali mendapatkan beberapa kekerasan dari Brad karena Brad berpikir kalau Tina ingin kabur lagi. Melihat Tina akan segera dihabisi, Chelsea pun keluar dari kamarnya untuk menenangkan Brad. Namun Brad malah marah dan mengancam akan membunuh Chelsea juga. Tak mau mati muda, Chelsea pun akhirnya meminta agar dialah yang diberikan kesempatan untuk membunuh Tina. Hal itu pun membuat Brad tertarik untuk menguji seberapa besar keberanian Chelsea. Can I do it? I want to do it. Tadinya Chelsea tidak serius dengan ucapannya, namun karena Brad terus menatapnya, akhirnya Chelsea pun tak punya pilihan lain selain membunuh Tina. Brad kaget tak percaya melihat Chelsea benar-benar melakukannya. Hal tersebut pun membuat Brad bersimpati pada Chelsea. Merasa memiliki kesamaan dalam hal kepuasan dalam membunuh, Brad pun menunjukkan rekaman saat ia menghabisi Heather. Chelsea pun nampak tak kuasa melihat video tersebut. Namun untuk menyenangkan Brad, ia terpaksa mengatakan kalau video tersebut sangat menginspirasi. Saat Brad melihat video tersebut, Chelsea berniat menghantamnya dengan helm VR. Namun sayang, Brad menyadarinya. I want to make another one. Sadie, she just... You and me both. Saat mereka sarapan, Brad berkata kalau ia butuh sukarelawan untuk model video VR-nya. Megan yang memang berambisi mendapatkan Brad langsung mengajukan diri. You lucky girls to help me. I need to do a test with the new virtual reality. Can it be me? Saat di kamarnya, Chelsea kembali memperingatkan Megan kalau Brad akan membunuhnya hari ini dengan rekaman VR. Namun Megan tak percaya karena ia merasa Chelsea ingin memprovokasi mereka. Chelsea lalu memperlihatkan mayat Tina dan mengatakan bahwa Brad lah yang melakukannya. Dan lagi-lagi Megan tak percaya dan menduga kalau Tina mati karena infeksi pada lukanya. I don't believe you. Brad is not like that. Probably died on her own. He's a murderer. Brad, you're making all this up. Chelsea juga menceritakan perihal kematian Heather yang dihabisi Brad dalam video VR-nya. Namun Megan tak percaya dan malah meminta Chelsea membuktikannya. Tentu saja Chelsea tak bisa melakukannya. Saw him stabbing Heather through those goggles. Show me. Can't. Risky. Tak diduga Megan tiba-tiba berlari mencari Brad dan mengadukan semua yang diucapkan Chelsea perihal kematian Tina dan Heather. Sontak saja Brad terdiam kecewa. Ia tak menyangka kalau Chelsea hanya berpura-pura berpihak padanya. Okay, don't believe her. She said you killed two of our sisters. You stabbed our sister in the VR goggles. Ridiculous. Why would you say that, Sadie? I don't... Shut up. Akhirnya Chelsea dan Heather dikurung di kamar mereka. Dari dalam kamar, Chelsea berusaha mengajak Megan bekerja sama, namun Megan masih berpikir kalau Chelsea ingin berkompetisi dengannya. Saat mendengar Brad ke basement, Chelsea mencongkel pintu dan berhasil masuk ke kamar Megan. Di sanalah Chelsea mengajak Megan ke kamar Brad. How did you get out? He's down in the hole preparing to kill you, Megan. Chelsea lalu memperlihatkan rekaman saat Brad menghabisi Heather melalui kacamata VR. Sementara Chelsea berusaha mencari bukti-bukti dari korban lainnya. Namun sialnya Brad kembali dari basement. Melihat apa yang dilakukan Chelsea dan juga Megan, ia pun menangkap Megan dan mengurungnya di kamar. Sementara Chelsea dilemparkan ke basement. Megan yang mendengar teriakan Chelsea berusaha menjebol dinding sekat antar kamar mereka. Chelsea di situ berusaha mengatakan kalau semua itu ia ceritakan pada Megan hanya untuk menguji kesetiaan Megan. Namun rupanya Brad sudah tak percaya lagi dengan semua ucapan Chelsea. You want me, please? I don't want
Brad lalu memakai helm VR-nya dan berniat menghabisi Chelsea. Namun tiba-tiba Brad sakit kepala dan ingatan masa lalunya kembali muncul. What are you saying? Disitulah kemudian terungkap bahwa Brad telah menghabisi ibu angkatnya hanya untuk mendapatkan cinta Sadie. Namun Sadie yang melihat ibunya telah tewas di tangan Brad malah bundir di hadapan Brad. Megan yang sudah berhasil keluar lalu ke dapur mengambil pisau simpanan Brad yang disembunyikan di dalam salah satu laci khusus. Brad yang telah kembali sadar mulai menghajar Chelsea habis-habisan. Tak lama Megan datang membawa pisau, namun serangannya malah dipatahkan Brad. Chelsea mengambil pisau tersebut, namun Brad mengancam akan membunuh Megan jika Chelsea tak menyerahkan pisaunya. Saat itulah Chelsea menendang Brad, namun sayang Brad berhasil menangkap Chelsea. Beruntung Megan tiba-tiba menusuk Brad dari belakang. Brad pun dikeroyok dan setelah berhasil mendapatkan kunci rumah Brad, mereka pun meninggalkan Brad di basement. Dengan tangan gemetar mereka mulai membuka kunci rumah, namun sayangnya Brad berhasil menyusul mereka ke atas. Brad akhirnya menangkap Megan, namun Chelsea kemudian menyerang Brad dengan menggunakan helm VR-nya. Brad sama sekali tak bisa memberikan perlawanan hingga ia pun pingsan. Chelsea dan Megan akhirnya bisa keluar dan meminta bantuan para tetangga. Di situ Chelsea pun sempat menelpon ibunya, di mana mereka pun kaget sekali melihat kondisi Chelsea yang sudah menghilang beberapa minggu. Beberapa hari berlalu, Chelsea yang mengalami trauma akhirnya harus rutin melakukan konseling dengan seorang psikiater untuk menormalkan kondisinya. Sementara itu, Brad kini dijebloskan ke tahanan spesialis gangguan jiwa, di mana di situ ia merasa begitu tersiksa karena selalu didatangi arwah Sadie yang ingin menuntut balas atas kematian ibunya. Dan film pun selesai. Jadi apa yang dilakukan Brad semata-mata hanya untuk melampiaskan hasrat sekaligus dendamnya pada adik angkatnya yang bernama Sadie. Karena selama ini diam-diam Brad sangat mencintai adik angkatnya itu. Namun sayang cintanya tak tersampaikan karena Sadie melakukan bundir di depan kedua mata Brad. Kehadiran Chelsea dan gadis lainnya tentu saja hanya untuk menggantikan posisi Sadie. Brad menganggap kalau semua gadis yang ia tangkap adalah Sadie adik angkatnya, yang bisa kapan saja ia nikmati dan kemudian ia habisi. Oke teman-teman, jadi demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.